Recording in progress. Selamat pagi teman-teman semua. Pada materi pertemuan 6 kali ini tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba, saya memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Yuniarti Remirengo, Eskom MSc, dan saya salah satu dosen di program studi ekonomi pembangunan. Jadi yang minggu lalu teman-teman sudah membahas juga dan yang sama juga tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat. Jadi teman-teman sudah belajar dengan segi sosialnya, terus tentang kemiskinan sangkut pautnya ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ekonominya. Jadi kalau videonya itu sudah saya rekam, jadi akan saya perdengarkan buat teman-teman ya untuk materi hari ini. Teman-teman semoga suaranya jelas, teman-teman bisa menyimaknya. Teman-teman, kembali lagi kita pada mata kuliah Kapita Selekta Sumba pada pertemuan 6 ya. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Nah, dalam video minggu lalu itu teman-teman sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Dani ya. Di situ beliau mengatakan bahwa aspek sosial dan ekonomi itu saling berhubungan dalam kegiatan orang Sumba. Karena kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu melibatkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dan juga beliau mengatakan bahwa isu kemiskinan itu merupakan isu yang tidak bisa lagi, ya belum bisa terhindar ya dari kita yang ada di Provinsi NTT ini ya, karena memang masih sangat melekat isu kemiskinan itu. Nah, di mana kemiskinan itu diperlihatkan dari pendapatan rumah tangga yang rendah karena produktivitas yang rendah. Produktivitasnya rendah karena apalagi kemarin yaitu kualitas manusianya juga rendah. Jadi itu beberapa pengantar yang sudah saya rangkum dari awal pertemuan kita hari ini dari materi yang sudah disampaikan oleh beliau ya dalam materi minggu lalu. Salah satu usaha pemerintah untuk membantu pemerintah daerah ya, pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan pada daerah masing-masing daerah dari setiap provinsi, maka pemerintah pusat itu membuat peraturan tentang daerah otonom. Dan itu dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dengan adanya melalui otonomi daerah, sangat diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerahnya melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, dengan adanya otonomi daerah inilah maka muncullah ekonomi lokal, di mana setiap daerah mengembangkan potensi lokalnya yang ada. Jadi melihat potensi apa yang ada, dijadikan itu sebagai pusat pendapatan bagi daerah. Pilihan untuk fokus terhadap aspek kedaerahan ini merupakan upaya yang tepat ya dari pemerintah pusat. Kenapa? Mengingat Indonesia ini sebagai negara kepulauan dengan berbagai potensi daerah yang berbeda-beda. Bahkan pada pertemuan pertama juga teman-teman sudah diperlihatkan iklim yang berbeda. Pasti kalau iklimnya sudah berbeda, maka potensinya pun pasti berbeda untuk setiap daerah. Bisa saja hasil pertanian antara satu daerah dan daerah lain itu berbeda. Bahkan untuk Sumba pun, Kepulauan Sumba itu memiliki potensi yang berbeda-beda pula antara Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Sehingga salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah sebagai strategi pembangunan itu adalah dengan menerapkan pengembangan ekonomi lokal atau yang kita singkat itu dengan PEL atau pengembangan ekonomi lokal ya.
di mana pengembangan ekonomi lokal ini merupakan pengembangan daerah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal juga ini tidak hanya menggunakan dasar kewilayahan, namun juga itu memerlukan peran serta dari masyarakat lokal. Jadi kalau seandainya pemerintahnya punya banyak keinginan, tapi masyarakatnya juga tidak berperan aktif, ya maka ekonomi lokalnya tidak berkembang gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya berperan aktif, maka pengembangan ekonomi lokalnya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah. Jadi memang betul-betul dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Nah, dengan penerapan pendekatan tadi ya, pengembangan ekonomi lokal, pemerintah itu merubah strategi pembangunan nasionalnya yang awalnya itu sentralistik ya, peran dari pemerintah pusat dan bersifat tidak partisipatif sehingga digantikan menjadi desentralistik atau lebih menekankan peran pemerintah daerah dan bersifat partisipatif. Nah, menurut Bappenas pada tahun 2006, Bappenas ya, itu pengembangan ekonomi lokal itu merupakan usaha untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah. Selain itu juga ada dunia usaha, masyarakat lokal pastinya ya, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Nah, fokus dari pengembangan ekonomi lokal itu bisa kita lihat yaitu untuk meningkatkan kandungan lokal, terus pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan secara optimal dalam suatu kemitraan strategis, terus pembangunan berkelanjutan pastinya, terus pemanfaatan hasil pembangunan dan kemandirian oleh sebagian besar masyarakat lokal, pengembangan UMKM, pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara terhitung, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM, pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah ya. Ya pastinya di Sumba juga ya, eh, antar golongan masyarakat juga itu ada kesenjangannya. Ya salah satunya ya ada yang apa ya, orang atas, orang bawah gitu, ada yang hamba, ada yang tuan kayak itu kan eh, sebenarnya dengan ada itu menjadi kesenjangan ya. Maka pengembangan ekonomi lokal itu juga sangat diharapkan dapat memfokus untuk mengurangi kesenjangan antar golongan masyarakat. Nah, terus yang terakhir adalah pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Contoh sederhana kegiatan pembangunan daerah yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal yaitu pembangunan pasar, pusat pertokoan, pusat kuliner, kawasan wisata, bahkan kawasan industri. Ini saya akan coba menggambarkan contoh beberapa contoh ya dari contoh sederhana ini, yaitu pembangunan pasar. Seperti kita lihat di sini dengan adanya pembangunan pasar, maka setiap masyarakat itu bisa melakukan perdagangannya atau menjual hasil hasil produknya seperti bawang merah, bawang putih, ada yang menjual tenun ikat, terus ada yang menjual ciri khas-ciri khas masyarakat Sumba ya seperti mamuli, terus ada lagi parang, tenun ikat, terus ada juga sirip Pinang yang khas bang sekali untuk orang Sumba ya. Biasanya orang Sumba tidak akan luput dalam acara adat apapun itu, sirip Pinang itu pasti bagian penting. Nah, dengan adanya pembangunan pasar, di sini setiap masyarakatnya bisa diberikan kesempatan untuk menjual hasil produk daerah itu sendiri dan dengan secara tidak langsung itu pemerintah sudah membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah yang ada. Selain itu juga pusat kuliner teman-teman, kalau teman-teman lihat pemerintah punya usaha ya seperti membuat taman sandalwood dengan cara ini eh, ya jadi selain hanya cuman bisa menjadikan pendapatan ya karena ada juga yang kuliner di sini. Jadi di sekitar pinggiran Taman Sandalwood itu ada beberapa
bagian-bagian yang konter-konter, terus ada yang ruko-ruko kecil yang biasanya dipakai untuk masyarakat berjualan ya, menjual hasil karya, hasil produksinya. Terus di Dermaga Lama juga kalau untuk di Kabupaten Sumba Timur itu ada di kafe-kafe atau warung makan ya, ibaratnya lebih tepatnya adalah warung makan. Ini khusus untuk yang seafood ya. Jadi ini sebenarnya membantu. Selain itu juga ada bagian setelah membantu nelayan untuk menjual hasil ikannya sehingga bisa dikonsumsi atau dikelola oleh warung-warung yang ada di situ. Terus di taman kota juga itu banyak sekali kuliner, pusat-pusat kuliner, kuliner ya. Bahkan di situ yang berdagang itu bukan hanya cuman masyarakat Sumba saja gitu, tapi juga ada yang dari Jawa, Bandung gitu ya, dengan jenis-jenisnya yang berbeda-beda, jenis-jenis masakan atau kuliner ya maksudnya ya. Ya, kembali lagi ke ekonomi lokal ya. Seperti yang teman-teman sudah pernah dapat materinya dalam pertemuan pertama, bahkan yang lalu juga sudah disampaikan bahwa mata pencaharian utama di Sumba itu seperti tanaman pangan, tuh ada jagung, padi, umbi-umbian, ubi jalar lokal, terus ada juga kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, kedelai. Terus ada juga tanaman keras, kelapa, jambu mete, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lainnya gitu ya. Terus ada hewan ternak besar, itu kuda, sapi, dan kerbau. Hewan ternak kecil juga, yaitu babi, ayam, dan kambing. Terus ada nelayan, terus ada juga non pertanian lainnya yang sekarang lagi apa besar gitu ya pengaruhnya itu seperti tenun dan kerajinan tangan kan, kerajinan tangan ya, yang tadi saya juga sudah gambarkan bahwa ada juga yang menjual tenun dan kerajinan tangan mereka di pasar seperti ini ya, ada parang, terus ada mamuli, ada kain gitu. Dari mata pencaharian utama Sumba ini sudah dikembangkan itu menjadi beberapa produk ya. Jadi ada yang melakukan agribisnisnya untuk mengembangkan kopi. Nah, kopi itu kopi Sumba ya, atau ada yang memberi namanya Humba Kopi, ada yang kopi Sumba, ada yang aroma kopi Sumba kalau dari Sumba Barat Daya itu ya. Selain itu juga banyak sekali hasil produk yang terjual dari dalam produk dari daerah ya. Dari Sumba yaitu ada juga minyak kelapa murni, ada kemiri, minyak kemiri, ada rumput laut. Nah, ini semua berasal dari eh, hasil usaha masyarakat Sumba. Dan sebenarnya mungkin masih banyak sekali hasil usaha lainnya yang bisa hasilkan oleh masyarakat Sumba ya, baik itu bisa dijual di luar maupun di dalam saja yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Ya, selain dari hasil olahan kopi atau hasil tani lainnya juga, ada juga yang tenun ikat ya. Ini hasil tangan tekstil tenun ikat dari Sumba. Bahkan ini untuk empat kabupaten kita di Kepulauan Sumba itu, Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah itu memiliki desain tenun ikat yang berbeda-beda dengan pasti memiliki makna ya. Dan ini ditenun sendiri oleh masyarakat. Nah, tenunan ini dijual ya, dan ini juga bisa membantu, tenunan ini juga membantu untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Dan tenunan ini sudah turun temurun ya, sehingga hampir sebagian besar dalam satu rumah itu warga Sumba asli itu tahu bagaimana caranya menenun. Walaupun proses menenun itu kan prosesnya banyak ya, mulai dari mengikat,
terus memberi warna hingga menenun, dan itu membutuhkan proses, dan bisa saja dalam satu rumah itu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa menenun, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa mewarnai kayak gitu ya. Dan tenunan ini menjadi masukan juga buat masyarakat. Bahkan hasil tenunan ini juga dipromosikan keluar dari Kabupaten Sumba. Jadi dipamerkan gitu ya. Bahkan bisa menjadi salah satu apa ini istilahnya, memancing wisatawan untuk datang ke Sumba. Salah satunya adalah tenun ikat kita gitu ya. Nah, selain tenun ikat juga ada yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri, yaitu ini handcraft Sumba atau hasil karya lainnya selain tenun ikat, yaitu seperti ini ada mamuli, terus ada gelang, terus ada tempat sirip pinang. Semuanya itu berasal dari anyaman gitu ya. Ini merupakan hasil yang bisa yang kita sebut dengan ekonomi lokal ya. Ekonomi lokal atau bagaimana masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dijadikan pendapatan. Contohnya juga kayak ini tikar, ini kan terbuat dari lontar gitu ya. Jadi memanfaatkan apa yang ada. Contohnya senduk ini juga, senduk ini ya, senduk. Ini terbuat dari kelapa ya, terbuat dari kelapa. Terus lidi juga, yang untuk sapu lidi juga. Ini semua bukti bahwa masyarakat Sumba itu sudah menjalankan ekonomi lokalnya. Karena memang masyarakat Sumba sudah memproduksi sumber daya alamnya, dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai potensinya untuk menghasilkan pendapatan. Tujuan yang diharapkan dari pengembangan ekonomi lokal itu yang pertama meningkatkan pengembangan ekonomi daerah melalui proses pembangunan desa. Jadi diharapkan dengan aktifnya desa itu menghasilkan sebuah produk lokal ya bisa meningkatkan pembangunan desa. Terus membangun dan mengembangkan kerjasama yang baik antar pihak yang berkepentingan. Jadi contohnya kalau saya mau memproduksi kopi, maka saya sebagai masyarakat lokal tidak terlalu memiliki banyak alat memproduksi itu, maka saya membutuhkan stakeholder. Mereka yang menyiapkan alat gilingnya sampai memproduksi bagaimana caranya supaya kopinya itu bisa tahan lama kayak gitu. Kalau dibungkus harus dibungkus seperti apa, bahkan untuk proses pemasaran. Jadi bisa saja masyarakat bekerja sama dengan stakeholder ya dalam memproduksi suatu barang. Oleh karena itu, dengan adanya ekonomi lokal ini diharapkan dapat membangun dan mengembangkan kerjasama yang baik antar pihak yang berkepentingan. Yang berikutnya, meningkatkan pembangunan terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi. Jadi contohnya dengan adanya ekonomi lokal bisa menarik para turis ya, misalnya tenun tadi kan, kalau seperti tenun, terus kemudian ada hasil-hasil lainnya lagi yang dikelola oleh masyarakat, itu bisa menarik perhatian gitu ya, perhatian turis gitu misalkan. Nah, kalau seandainya ekonomi lokal itu ada di suatu tempat yang jalannya eh, susah untuk dilalui, maka pemerintah akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya eh, masyarakat itu bisa mendapatkan eh, sarana prasarana yang bagus, sehingga para turis atau para wisatawan yang tertarik itu bisa sampai ke sana tanpa ada halangan gitu ya. Jadi dengan adanya ekonomi lokal ini bisa diharapkan untuk meningkatkan pembangunan yang terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi daerah. Gitu. Terus yang berikutnya juga meningkatkan kualitas SDM lokal dan mengembangkan UMKM lokal secara sistematik dan berkelanjutan. Jadi memang di sini memang sangat diharapkan masyarakatnya untuk berpartisipasi. Kalau masyarakatnya berpartisipasi dengan secara tidak langsung atau secara langsung malah ya, itu mempengaruhi kualitas sumber daya masyarakatnya.
gitu. Jadi yang awalnya tidak tahu bagaimana cara mengelola eh, jambu mete misalnya untuk menjadi cemilan. Nah, akhirnya tahu bagaimana cara melakukan itu dan itu bisa diperjualkan. Terus kemudian bisa dikelola lagi, misalnya rumput laut juga hasil hasil ini ya, hasil alam kita di Sumba rumput laut itu dikelola menjadi kerupuk, terus ada yang kelola menjadi makanan ringan lainnya gitu ya. Jadi intinya dengan adanya ekonomi lokal sangat meningkatkan kualitas SDM lokal gitu dan mengembangkan UMKM lokal. Dan diharapkan memang ekonomi lokal UMKM itu dia harus berkelanjutan. Yang paling utama juga yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan PDRB. Jadi sangat betul diharapkan bahwa dengan adanya ekonomi lokal ini maka peningkatan PAD dan PDRB itu meningkat. Khususnya untuk kabupaten kota yang ada di Kepulauan Sumba ya, kabupaten yang ada di Kepulauan Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya gitu ya. Terus yang paling penting juga yaitu dengan adanya ekonomi lokal itu dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dan yang pastinya itu dapat mengurangi pengangguran dan penurunan kemiskinan. Jadi sudah seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu oleh Ibu Dani bahwa memang lingkaran kemiskinan itu eh, hampir tidak bisa dipungkiri lagi oleh kita, oleh ya khususnya kita kan kita lagi bahas Sumba, maka kita akan fokuskan ke Sumba gitu ya. Sangat ya masih banyak juga usaha pemerintah untuk mengatasi kemiskinan gitu ya. Jadi isu kemiskinan itu diperlihatkan dari pendapatan rumah tangga. Jadi pendapatan rumah tangga yang rendah. Kenapa bisa rendah gitu ya? Karena produktivitas yang rendah juga. Nah, kalau produktivitasnya rendah, maka bisa kita lihat bahwa kualitas manusianya juga yang rendah. Jadi sangat diharapkan dengan adanya ekonomi lokal ini bisa meningkatkan kualitas manusianya dan kalau tingkat manusianya sudah bagus, tinggi, maka bisa membuat manusia itu menjadi lebih produktif. Kalau sudah produktif, maka pasti uh, akan mendapatkan pendapatan rumah tangga yang tinggi juga, gitu ya. Jadi itu tadi maksudnya ekonomi lokal ini diharapkan betul-betul bisa membantu untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian Santosa dan kawan-kawan pada tahun 2015 itu menemukan bahwa ternyata pengembangan objek pariwisata juga itu bisa menjadi uh, salah satu upaya yang dapat meningkatkan ekonomi lokal. Jadi kalau pariwisata kita sendiri yang ada di Sumba itu banyak sekali ya teman-teman. Baik yang sudah sering dikunjungi, bahkan ada yang belum sering dikunjungi atau misalkan uh, ada yang hanya cuma dikunjungi oleh wisatawan lokal seperti kalau wisata ada yang di uh, Waimarang misalnya ada berapa banyak air terjun itu ada 3 itu tuh hanya ada beberapa yang hanya baru dikunjungi oleh uh, masyarakat lokal gitu dari yang datang dari Waingapu ada yang datang dari Sumba Barat kayak gitu tapi belum dikunjungi oleh wisatawan asing. Nah, banyak sekali. Jadi cuma di sini saya gambarkan beberapa saja ya. Ada di Waikuri, ada Waikelo, ada yang di Kampung Adat Praijing. Nah, kenapa bisa mendorong gitu ya? Saya berikan gambaran contoh ya, misalkan kalau di Kampung Adat Prelio, Kampung Adat Prelio di sana itu banyak penenun juga. Nah, para penenun itu mereka menenun kain, terus kemudian hasil tenunannya itu dipamerkan. Jadi kalau ada wisatawan asing datang, hasil tenun mereka itu diperlihatkan. Nanti kalau ada wisatawan yang tertarik, maka wisatawan akan membeli, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa pariwisata itu bisa mempengaruhi eh, peningkatan ekonomi lokal. Jadi kalau contoh selain pariwisata juga yang dari sumber daya alam, ada juga dari budaya. Budaya itu seperti pasola ya.
Kalau ada pasola tuh biasanya orang wisatawan asing itu sangat tertarik dengan hal-hal yang tidak mereka temukan di negara mereka gitu. Jadi mereka sangat suka dengan pasola. Nah, dengan adanya kegiatan pasola itu masyarakat itu bisa jadikan ajang untuk mempromosikan hasil usaha mereka. Jadi banyak yang di sekitaran lapangan atau mungkin di tempat-tempat tertentu bisa dijadikan ajang. Jadi kalau misalnya pada saat-saat musim-musim pasola itu pasti ada banyak wisatawan asing maupun wisatawan wisatawan lokal yang datang. Ya, jadi intinya adalah pariwisata itu bisa membantu untuk mendukung meningkatkan eh, ekonomi lokal. Pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam peningkatan pengembangan ekonomi lokal, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah dengan memberikan dana desa. Jadi dana desa ini berasal dari anggaran APBN. Dana desa ini pertama kali dikucurkan itu pada tahun 2015 dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa. Dan sangat diharapkan bahwa dana desa ini dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, salah satunya juga itu untuk membiayai BUMDes. Jadi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran real yang hendak disejahterakan. Nah, salah satunya itu membentuk badan usaha yang kita sebut dengan BUMDes ya, badan usaha milik desa. Dan pembentukan BUMDes ini juga harus sesuai dengan Permendagri nomor 39 tahun 2010. Di mana dalam Permendagri tersebut eh, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Jadi kalau kita mau di desa kita ya, jadi teman-teman yang kuliah di Unkris Vina Sumba ini kan berasal dari eh, berbagai desa ya, dari Sumba pastinya ya. Ya mungkin ada dari luar juga, tapi berlaku sama juga ya. Itu juga pasti memiliki BUMDes. Tiap desa itu memiliki BUMDes ya. Dan kalau BUMDes itu mau buat usaha, maka usahanya itu harus BUMDes itu usaha dari BUMDes itu juga harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Jadi jangan eh, membuat usaha yang di luar dari kemampuan desa gitu. Nah, BUMDes itu kan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya itu dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Jadi sangat diharapkan bahwa kontribusi dari BUMDes itu besar. Yang pertama itu sebagai sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa ya. Jadi kalau BUMDesnya punya banyak usaha, maka otomatis hasil dari usaha itu bisa menjadi pendapatan bagi desa. Nah, kalau seandainya eh, pendapatan desa itu meningkat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah, gitu ya. Jadi ini saling berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi eh, antara ekonomi lokal dan BUMDes itu saling berhubungan. Jadi ekonomi lokal bisa saja kalau secara perseorangan misalnya ya, saya secara pribadi misalnya mau membuat usaha apa, tenun ikat, terus kemudian usaha kopi dan lain sebagainya atau minyak kelapa dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi juga bisa kita melalui BUMDes gitu. Jadi BUMDes bisa untuk membuat usaha kopi gitu ya. Jadi BUMDes yang membantu masyarakatnya silahkan mengelola kopi. Nanti BUMDes akan menyediakan seperti mencari stakeholder yang bisa membantu sampai proses produksi dan penjualan dari kopi tersebut. Kayak gitu. Ini sebagai sampel aja sebagai contoh ya teman-teman. Jadi intinya bahwa
sangat diharapkan bahwa BUMDes itu memberi kontribusi salah satunya yaitu dengan peningkatan pendapatan desa. Selain itu juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya BUMDes itu bisa kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dan yang paling utama yaitu pembangunan desa secara mandiri. Jadi desa itu bisa mandiri. Kenapa? Karena desa bisa menghasilkan pendapatannya sendiri dari usaha yang dibuat oleh desa tersebut melalui BUMDes pastinya ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri ini jumlah BUMDes itu mengalami peningkatan. Data terakhir itu pada tahun 2020 saja jumlah BUMDes yang ada di Indonesia itu mencapai 51.134. Jadi pada tahun 2015 sampai 2020 itu dana desa yang dialokasikan modal BUMDes itu mencapai 4,2 triliun dan pendapatan asli desa dari BUMDes tercatat 1,1 triliun. Jadi memang BUMDes ini mengalami peningkatan gitu ya. Kalau andaikan teman-teman lihat bahwa dengan meningkatnya BUMDes ini berarti semakin banyak usaha yang sudah dibuat oleh BUMDes gitu. Berarti BUMDesnya itu berhasil menciptakan usaha. Dan badan usaha milik desa ini juga atau BUMDes ini juga dapat terdiri dari beberapa sektor, bisa juga dari sektor pertanian, peternakan, simpan pinjam, ada juga pengelolaan air bersih, ada juga kredit usaha mikro, perkebunan, dan juga wisata. Jadi jumlah BUMDes yang ada di NTT, di Provinsi NTT ini teman-teman khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Timur ya, atau Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, itu yang Kepulauan Sumba lah intinya, itu terdiri dari banyak sekali BUMDes gitu. Bisa saja di setiap desa itu ada BUMDesnya ya, dengan usaha yang berbeda-beda tergantung dari potensi yang ada di desa tersebut gitu. Di sini saya coba menggambarkan beberapa eh, BUMDes dari beberapa desa dan sektor apa gitu ya. Contohnya di sini ada Desa Lapale. Desa Lapale ini di Kabupaten Sumba Barat. Ini mengelola objek wisata Lapale Hills ya. Ini bisa memancing wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jadi semakin banyak wisatawan yang datang bisa meningkatkan pendapatan, gitu ya, pendapatan desa ya. Kemudian ada Desa Madaole ya teman-teman. Desa Madaole ini juga ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan Desa Madaole ini berhasil merintis usaha dengan memproduksi beras Gogowangi. Jadi ini memang beras yang dikelola oleh atau diproduksi oleh masyarakat Madaole sendiri gitu. Terus kalau di Sumba Timur itu ada Desa Wanga. Nah, Desa Wanga ini bergelut di bidang UMKM di mana BUMDesnya itu membuka usaha kios dan usaha kios itu menjual bahan sembako seperti beras, minyak goreng, makanan ringan dan lain sebagainya. Terus Desa WE Paboba. WE Paboba ini ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. BUMDesnya itu diberi nama BUMDes Ana Indah. Nah, BUMDes Ana Indah ini dia masih bergelut juga di UMKM ya. Jadi membuka usaha kios di mana di situ ada untuk menjual alat-alat tulis gitu ya. Bahkan ada juga eh, makanan-makanan ringan yang bisa diperdagangkan. Tapi kayaknya lebih banyak ke untuk menjual alat-alat tulis dan kebutuhan kerja atau kantoran ya. Jadi ini beberapa contoh BUMDes yang ada di Kepulauan Sumba, teman-teman. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah dengan adanya ekonomi lokal di mana masyarakat itu bisa menghasilkan usaha dengan menggunakan potensi yang ada di daerahnya ya, potensi lokal. eh,
baik itu juga bisa menggunakan usaha itu bisa menjadi bagian dari BUMDes. Jadi BUMDes itu bisa menjadi wadah, di mana wadah untuk masyarakat berkreasi, menghasilkan usaha untuk meningkatkan pendapatan. Dan dengan adanya ekonomi lokal itu sangat diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat itu, atau masyarakat menjadi lebih produktif. Nah, jika masyarakat menjadi produktif, maka ya otomatis akan mempengaruhi sumber daya manusianya. Nah, semakin produktif, maka diharapkan juga akan semakin banyak yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Nah, jika semakin banyak, maka diharapkan berdampak pada pendapatan. Jadi semakin produktif, maka pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat. Bisa juga pendapatan desanya, bahkan pendapatan daerahnya. Karena memang tujuan awalnya itu pemerintah yaitu ingin memberikan otonomi daerah, di mana setiap daerah itu diberikan kuasa untuk menggunakan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dan dengan meningkatnya pendapatan, maka sangat diharapkan itu untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, khususnya di Kepulauan Sumba. Jadi ada 4 kabupaten kita ya, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Ya, untuk tugas dari materi kali ini sangat besar harapan saya bahwa teman-teman itu bisa menemukan kira-kira usaha apa yang ada di desa teman-teman itu yang bisa teman-teman kembangkan. Ya, secara ya anggap saja teman-teman mau melakukan usaha pribadi ya, usaha pribadi. Kira-kira usaha apa yang bisa teman-teman kembangkan dengan menggunakan potensi lokal yang ada di desa teman-teman. Baik teman-teman, untuk pertemuan 6 ini sampai di sini materinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi ini materi untuk hari ini. Jadi saya harap teman-teman betul-betul bisa memberikan satu usaha ya, apa yang bisa dikembangkan. Tidak usah terlalu muluk-muluk ya, tidak apa-apa ya. Yang penting usaha ya. Contohnya kalau macam kayak di Pasola, itu mereka ada jual, kalau saya tidak salah, itu ada jual ini ya, kelapa muda. Ya, teman-teman bisa lebih kreatif lagi ya. Nanti bagaimana cara proses penjualannya, itu yang saya mau teman-teman tampilkan nanti ya untuk tugasnya. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti akan lebih jelasnya di rubrik. Teman-teman bisa lihat rubriknya. Jadi kalau dekan dalam satu desa juga itu ada 3 orang ya, teman-teman bisa saja untuk ya diskusi supaya jangan sama jenis usahanya. Atau mungkin bisa juga usahanya sama tapi mungkin cara produksinya beda. Contohnya ya, kayak tadi itu ada saya gambarkan untuk kopi saja itu ada beberapa jenis, ada yang humba kopi, ada yang kopi sumba, ada yang aroma. Pokoknya berbeda gitu. Bisa dari desainnya, bisa dari aromanya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan perjelas rubriknya biar teman-teman juga mengerjakan soal tugasnya itu bisa lebih mudah. Oke teman-teman, sekian untuk materi kita pada hari ini. Sampai bertemu suatu saat nanti ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih.